Senang sekali kalau saya kembali hadir menemani rekan-rekan hamba Tuhan dengan berbagai pergumulan, khususnya di dalam pelayanan khotbah. Dan hari ini pokok topik yang menjadi bahasan kita bersama adalah bagaimana mengkhotbahkan khotbah yang berjenis genre narasi. Kita masuk di dalam video kita yang ketiga dari rangkaian khotbah narasi. Di hari ini, kita akan mencoba melihat dua pokok sub bahasan kita, yaitu mengenai bahaya mengkhotbahkan khotbah narasi, bahaya-bahayanya bagaimana, dan yang kedua adalah prinsip khotbah narasi. Tidak terlalu membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi mari kita mulai memikirkan kembali mengenai topik ini. Bila ada pertanyaan berhubungan dengan bagian ini, silakan teman-teman, para rekan-rekan hamba Tuhan, untuk menuliskannya di dalam kolom komentar yang ada. Kita akan melihat terlebih dahulu yang pertama adalah bahaya mengkhotbahkan khotbah narasi. Atau apa saja sih bahayanya kalau kita mengkhotbahkan khotbah narasi? Yang pertama adalah pemahamannya itu tidak akurat. Biasanya khotbah narasi harus dipandang sebagai satu kisah yang utuh. Pemahaman kisah yang tidak baik, sepenggal, itu membuat kisah itu menjadi tidak akurat. Karena khotbah narasi sifatnya itu adalah cerita. Makanya seorang pengkhotbah harusnya melihat bagian-bagian itu secara makro. Narasi yang tidak dijalankan dengan baik, itu ada begitu banyak risiko bahwa pendengar akan memahami cerita itu sepotong. Oleh sebab itu, para pengkhotbah kita semua perlu memastikan bahwa cerita-cerita yang akan kita gunakan itu utuh. Tentu dalam hal ini adalah pemahaman, penggalian teks kita, penyampaian cerita kita, kesaksian, pengalaman, atau berbagai segi kehidupan itu harus utuh. Disampaikan bukan hanya didasarkan pada faktor mikro narasi, tetapi ada faktor lain yang disebut dengan faktor makro narasi. Ada manipulasi kesaksian. Beberapa para pengkhotbah mungkin menggunakan faktor narasi ini sebagai faktor untuk menggait jemaat agar berfokus kepada dirinya. Sehingga tidak kaget, tidak heran, ada yang mengatakan bahwa khotbah narasi itu mengeksploitasi jemaat yang ada. Mereka menggunakan kisah-kisah, cerita-cerita untuk memanipulasi atau mendorong dengan sebuah tujuan tertentu. Tentu saja tujuan itu didasarkan untuk kepuasan para pengkhotbah, kepentingan pribadi. Nah, itu bahaya sekali. Tentu bukan hanya khotbah narasi, tetapi semua khotbah, semua pelayanan yang difokuskan hanya untuk dirinya sendiri, maka menjadi sebuah hal yang tidak bagus, tidak layak di dalam kebenarannya. Nah, yang ketiga adalah tidak disusun dengan baik. Memang ada begitu banyak pengkhotbah yang memasukkan unsur cerita pengalaman, tetapi hanya sepintas lalu.
Sehingga para pendengar tidak merasakan bobot, tidak merasakan dampak, tidak merasakan sebuah manfaat, mungkin saya akan sebutnya seperti itu, dari kisah yang disampaikan. Ini bisa terjadi karena cerita-ceritanya terlalu pendek. Kalaupun pendek, itu ceritanya terlalu kepanjangan. Kalau yang pendek bersifat tidak relevan, tidak aplikatif. Kalau yang panjang, biasanya berfokus kepada dirinya sendiri dan bersifat tidak tersusun dengan baik. Tidak ada bagian pengantar, tidak ada bagian konfliknya seperti apa, tidak ada penyelesaiannya seperti apa, sehingga tidak tersusun dengan baik. Fokusnya menjadi hilang. Berita utama, berita pesan teks yang disampaikan tertutup oleh karena sebuah narasi yang kita sampaikan. Di dalam makro dan mikro narasi, saya memberikan beberapa pertanyaan mengenai hal ini. Menjadi bagian yang harus menjadi bagian pertanyaan. Yang perlu direfleksikan dalam diri seorang pengkhotbah. Fokus utama yang hilang ini. Bagi teman-teman bisa menyaksikan video-video kita dengan pokok bahasan makro dan mikro narasi. Kedalaman teksnya menjadi hilang, kalaupun itu ada menjadi bagian yang kurang maksimal. Dalam sebuah cerita narasi, karena dia bersifat cerita, maka dibutuhkan sebuah kreativitas. Kreativitas di dalam sebuah khotbah narasi sangat dibutuhkan. Tidak hanya menjadi orang ketiga, tetapi perlu juga kita mencobanya menjadi orang pertama. Agar kita sangat kreativitas dan sangat paham dan mengendalikan kisah itu sehingga kisah itu membawa sebuah perhatian, membawa sebuah pesan inti sehingga khotbah itu berfokus kepada pesan yang ada tetapi tidak monoton. Sulit, Pak. Di dalam khotbah pelajaran mikronarasi dan makronarasi, saya telah mencoba memberi penjelasan tentang bagaimana mengkhotbah menjadi orang yang pertama. Kreativitas, gaya penampilan, latar belakang, panggung, tutur kata yang kita pakai, kita pilih, itu merupakan sebuah bagian dari kreativitas-kreativitas yang ada. Ada lagi yang paling bahaya adalah ketidaksesuaian dengan audiens. Cerita-cerita yang dipilih untuk khotbah narasi mungkin tidak terlalu cocok dengan audiens. Kisah-kisah yang kita ceritakan mungkin itu menjadi bagian permasalahan dalam gereja, dalam kehidupan jemaat. Itu juga menjadi sebuah bahaya kalau kita tidak mulai menjelaskannya dan memaparkannya secara utuh.
Sebagai contoh, ada seorang pengkhotbah yang bercerita bahwa ia melakukan perjalanan dari kota Bali ke kota Surabaya tengah malam. Para pengkhotbah ini menaiki sepeda motor dan melakukan perjalanan bersama istrinya tengah malam. Tentu yang ingin menjadi impian mereka, yang menjadi kerinduan mereka adalah, tujuan mereka adalah ingin cepat sampai ke kota Surabaya. Itu tujuan. Tetapi yang dilakukan oleh pengkhotbah ini salah mengkomunikasikannya. Dia menyebut supaya dia cepat sampai, maka dia cepat-cepat alias banter mengendarai sepeda motor yang ada. Kondisi tengah malam tentu saja mengantuk. Maka motor yang dia kendarai tidak terkendali. Akhirnya jatuh. Ini contoh yang tidak tepat. Lalu si pengkhotbah ini berkata bahwa ketika jatuh, dia ingat Tuhan. Ingat Tuhannya perlu. Tetapi ini contoh yang tidak tepat. Gelap, malam, jalanan sepi, ngebut, itu salah. Kalau itu kita ceritakan dengan tujuan jatuh dan mengingat Tuhan, itu salah. Kecuali kalau kita berkata bahwa itulah kebodohan saya. Itu benar. Makanya cerita harus dikonsep secara tepat. Baik itu tujuan, baik itu apa yang akan kita sampaikan. Hati-hati, cerita akan bisa menjadi sebuah bumerang kalau apa yang kita narasikan itu adalah sebuah kebodohan kita, lalu kita berkata, Tuhan, no. Lalu berkata ada mujizat, itu kebodohan. Kalau kita bercerita tentang kebodohan, tetapi Tuhan membantu, masih ada kemurahannya, mungkin bisa jadi jemaat menerimanya. Hati-hati, ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan di dalam kita bercerita. Perlu emosi, karena cerita yang tidak ada unsur emosi itu membosankan. Tetapi juga tidak perlu kita memanipulasi emosi. Emosi memang merangsang khotbah itu menjadi hidup. Tetapi ketika kita memanipulasi emosi, menekankan unsur emosional, ini menjadi sebuah keputusan pemahaman yang kurang bijak. Contoh saja, kita terlalu meluap-luap. Akhirnya pesan yang disampaikan tidak tersampai. Kita memang dengan menggunakan narasi, kita menjadi dekat dengan jemaat. Tapi jemaat akan lebih paham. Apakah khotbah yang Anda narasikan itu benar-benar untuk kemuliaan Tuhan yang bersifat makro narasi, atau sebaliknya, untuk kepentingan. Oleh sebab itu, kita perlu menyadari akan prinsip-prinsip khotbah narasi. Tentu prinsip khotbah narasi yang pertama, tujuannya jelas. Tentukan pesan khotbah yang berasal dari pesan teks yang ada. Apakah Anda ingin menginspirasi, mendidik, menghibur, atau memotivasi?
jelas. Memiliki tujuan yang jelas akan membantu kita merancang kisah-kisah step by step-nya itu lebih jelas dan lebih menarik. Tujuannya harus jelas. Strukturnya pun harus naik menuju puncak dan solusinya harus ada. Bagaimana membuatnya, membangunnya. Khotbah narasi harus memiliki struktur. Cerita harus memiliki struktur. Pengalaman, kesaksian pun harus memiliki sebuah struktur. Tanpa kita memulai dari pembukaan, pengenalan, perkembangan sebuah plot, puncak, resolusi, memiliki alur yang bisa diikuti. Itu perlu. Strukturnya harus jelas. Jangan hanya kita bercerita sehingga cerita itu menjadi panjang dan mengaburkan tujuannya jelas tadi. Relevansi. Relevansi beda dengan singkat dan terutama juga praktis. Karena relevansi itu punya tujuan. Tujuannya itu ada di dalam diriku dan aku tahu betul itu harus aku lakukan. Itu relevansi. Pilih cerita-cerita dan terapkan cerita-cerita itu secara relevan. Karena ada masalah dan harus diselesaikan. Pastikan cerita-cerita itu memiliki hubungan pengajaran yang ingin Anda sampaikan sebagai pengajaran yang bersifat global. Pertimbangkan segi konteks sosial, budaya. Pada waktu Anda mulai mengkhotbahkan kisah-kisah yang ada. Sehingga kisah-kisah yang ada tersebut jelas dan relevan. Setelah Anda menceritakan cerita, jaga kejujuran. Karena saya sering kali menemukan manipulasi emosi sampai jemaat harus berkorban, tapi sebetulnya kisah-kisah tersebut hanya omong kosong. Kita harus bisa menghidupi kisah-kisah yang kita khotbahkan. Bahkan kisah-kisah yang kita ceritakan itu di tengah-tengah komunitas yang ada. Karena itu akan menjaga integritas kita dan kepercayaan diri kita. Ini perlu. Bahwa khotbah bukan hanya bicara soal komunitas. Maaf, maksud saya komunikasi. Tetapi dia juga bicara soal bagaimana menjaga komunitas. Menjaga moral, menjaga karakter dari sebuah pribadi kita. Selanjutnya, kita perlu keterlibatan jemaat. Ajak mereka untuk merenungkan, memahami relevansi yang ada. Keterlibatan jemaat bisa menggunakan dua faktor, yaitu menggunakan bahasa kekinian dan juga emosi. Bahasa kekinian adalah bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami. Bukan lagi bahasa-bahasa abstrak. Bahasa-bahasa yang hari-hari digunakan oleh jemaat, oleh komunitas kita. Tetapi ajak mereka juga merasakan emosi daripada cerita-cerita yang Anda gunakan.
Tentu ini sebagai suatu dukungan dari kerangka besar khotbah yang ada. Dan yang terakhir, belilah ajak jemaat untuk bertindak secara praktis. Dengan melakukan tindakan praktis, mereka bisa menerapkan kehidupan yang ada. Prinsip khotbah narasi. Tujuannya jelas, strukturnya jelas, isinya relevan, jangan memanipulasi jemaat, libatkan jemaat dengan bahasa yang kekinian, undang jemaat agar jemaat juga merasakan emosi yang sedang dihadapi, dan tentu saja perlu tindakan praktis di dalam kita memberi sebuah kesimpulan atau penutup dari sebuah khotbah yang ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di subbab ini saya ingin menekankan bahwa khotbah narasi begitu sangat penting, begitu sangat relevan dengan kehidupan jemaat. Tetapi jangan lupa juga kita terlibat di dalamnya supaya kisah-kisah yang kita sampaikan, narasi-narasi yang kita berikan kepada jemaat itu hidup. Karena kita sedang menghidupi khotbah yang kita khotbah. Itulah penekanan. Saya berdoa kita diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk bisa mencapai, meraih apa yang Tuhan ingin kita sampaikan bagi jemaat. Masalah-masalah apa yang sedang digumuli dalam jemaat. Masalah hal-hal apa yang sedang populer di tengah jemaat. Dan Alkitab memberi jawabnya. Dan itu ada di dalam kehidupan para tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab narasi. Terima kasih untuk setiap perhatian dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan dalam video-video yang akan datang, saya akan berbicara mengenai prinsip membangun sebuah cerita, membuat sebuah plot yang ada. Dan saya rasa itu sangat akan menolong kita di dalam menyusun rangkaian cerita, rangkaian narasi di dalam sebuah ibadah menjadi lebih menarik. Dan jemaat tentunya bukan hanya kagum kepada diri kita, tetapi pada Tuhan. Dan jemaat mengalami transformasi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.